Halo, selamat kembali lagi di podcast Nerds After Work. Halo. Seperti biasa, gue host lo Kevin. Di sini gue bareng dengan teman gue seperti biasa, Ojan, dan juga Halo. hari ini kita ngundang Bapak Darta dari Stop Playing Games. Oh ya, halo. Saya unit 076 biasanya di internet. Nah, hari ini asli gue kenapa pengen Darta juga karena hari ini gue pengen ngebahas sedikit mengenai komik barat sih, terutama superhero ya. Nah, hari ini sih gue pengen ngebahas superhero mengenai superhero dan terutama bedanya dengan manga, dan makanya kenapa gue ngundang outside source yang agak lebih knowledgeable lah dari kalau gue sama Ojan kan lebih banyaknya ke manga lah ya. Kayak juga padahal. ya MCU ikut lah, tapi kayak kalau gue bilang gue fans komik karena gue nonton MCU itu rasanya kayak gue diketawain gitu kalau pergi ke comic book store gitu loh. Nah, ini sih gue pengen ngebahas kayak ya gue pengen superioritas di antara nerd juga gitu ya. Kayak akhirnya ini kayak gue baca udah topik lama ini kayak ya asli sekarang di zaman dimana MCU ya, mau lu sebel mau lu senang, itu salah satu properti paling profitable di dunia. Kayak ya gua mau Ojan aja secara reguler nonton Loki ataupun show-show di Disney Plus yang lain, walaupun ada karena efek pandemi juga sih. Yes. Tapi Black Widow baru-baru ini mecahin box office record, dan seri-seri superhero sekarang itu udah kayak berjamur yang nyampe bisa bikin Martin Scorsese itu makin gatelan gara-gara dengan properti superhero yang makin banyak keluar. Amazon sekarang masuk udah bikin The Boys, Invincible. Jadi kalau dilihat aslinya sekarang kayak superhero comics itu kan lagi era emas superhero comics. Iya. Tapi di era superhero sekarang lagi naik, ada satu area di mana aslinya mereka itu nggak populer, yaitu malah di kampung halaman sendiri, di gitu penjualan di komik yang perinan sendiri. Karena walaupun sekarang zaman superhero lagi naik, komik superhero ternyata penjualannya itu menurun terus-menerus, dan bahkan di 2020 kemarin kayak Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba itu penjualannya di Amerika pun itu ngalahin daripada komik superhero apapun. Kayak jadi sebagai ya itu satu sih mungkin juga karena popularitas Demon Slayer ya, tapi juga kayak overall tuh kayak udah lama di industri itu kayak pada bilang penjualan manga itu ngalahin share dari superhero comics. Bukan kayak komik kalau penjualan lebih banyak yang kayak lebih populer tuh malah karena ini dari industri perinan ya, kayak yang lebih populer itu paling populer sih tetap komik anak-anak ya, yang Thomas the Tank Engine, Dora the Explorer itu kayak paling populer. Ya itu nggak usah dibahas lah itu. Tapi abis itu yang lebih populer manga, dan baru abis itu superhero comics itu di bawahnya kalau itu genre yang paling populer. Jadi nah ini hari ini kenapa gue mengundang Darta di sini, asli kayak gue pengen ngobrol sih, kayak kenapa sih kok di zaman superhero wave kayak gini malah kenapa superhero komik yang begitu asalnya sendiri itu malah kalah, kalau bahkan di Amerika pun yang kandangnya mereka itu kalah bahkan sama kayak manga yang komik dari kalau kayak timur gitu loh. Kalau ya seperti yang Kevin bilangnya ya namanya. Iya. Seperti yang tadi Kevin udah singgung sekilas, tuh emang penjualan komik Marvel sama DC sendiri di Amerika sudah stagnan dari bertahun-tahun lalu. Bahkan di Amerika sendiri kan dibilang masa keemasannya komik itu di tahun di tahun 30-an justru. Pas masa-masa eranya Stanley sama lebih lama lagi, itu zaman Superman pertama rilis. Oh iya, kayak nah itu lupa sih kayak yang di mana sampai kayak contohnya yang pernah gue lihat yang kayak Captain America lah contohnya, itu yang kayak jadi alat propagandanya juga ya. Jadi itu benar boomingnya komik superhero tuh di tahun 30-an sampai 50-an. Itu masa-masa di mana ya ide-ide superhero itu keluar semua gitu. Sementara setelahnya disebut masa keperakan itu tahun 50 ke berapa ya, kayak sekitar 20-30 tahun setelahnya juga. Itu ya ketika mulai muncul nama-nama orang di balik komiknya itu semakin menjamur gitu. Jadi kayak Stanley, Steve Ditko jadi bukan gitu. cuman si superhero-nya aja, tapi siapa kreatornya ya. Nah itu ceritanya, jadi bukan
idenya lagi yang populer, tapi ceritanya juga makin populer gitu. Setelah kedua masa itu ya udah bisa dibilang stagnan gitu loh komik superhero. Dan itu juga kenapa kita sering lihat event crossover mulai dari Civil War, Fear Itself, Avengers vs X-Men dan sebagainya itulah. Karena ya Secret Wars pertama yang rilis tahun 84 itu katanya sukses menarik perhatian media gitu. Media Amerika tentunya. Kalau ya ada komik yang dibahas sama orang terus-menerus ya berarti orang bakal beli kan gitu. Iya. Nah, tapi jadi itu sebenarnya cukup menarik tuh melihat di Wikipedia tuh daftar event-event crossover sebenarnya cukup lengkap. Jadi sebenarnya kalau kita mau ngelihat kapan komik Amerika terusan perlu kayak kita perlu bikin event gede nih supaya narik duit lagi gitu, kita bisa ngeliat intensitasnya dari seberapa sering di tahun tiap tahun berapa mereka seberapa sering bikin event crossover gitu sebenarnya. Nah, lucunya lagi itu kan ya kita udah di sini udah dapat gambaran gitu. Kok kayaknya ternyata penjualan komik superhero itu stagnan itu udah lama. Iya. Nah, ini kembali lagi ke soal adaptasi itu. Kenapa si MCU Marvel Cinematic Universe ini malah nggak bisa membantu mendongkrak penjualan komik? Penjualan komiknya. Kalau di sini gue lihat justru lucunya itu kesana kayak parasit sebenarnya Disney. Jadi mereka tuh ngambil Marvel, namanya Marvel, supaya mereka bisa bikin film dengan namanya yang orang-orang kenal gitu loh. Tapi ngambil nama Tok. Mereka bikin divisi baru buat film tanpa memedulikan sama sekali kelangsungan hidup soal divisi komik aslinya. Itu juga ngambil ini ya jatah bahasanya kayak stok lama, maksudnya kayak stok superhero yang ada aja ya. Iya, jadi kayak ya brand name lah gitu istilahnya. Apa nama-namanya orang, ya ampun. Apa yang nama-nama orang tahu, ya udah kita bikin jadi produk baru gitu loh. Contoh paling jelasnya kita bisa ngelihat kayak perubahan desain Star-Lord yang lama sama yang baru. Iya. Versi komik gitu loh, bukan di versi film. Kan yang selalu lo keluhin ya. Iya, ini gue gak bakal pernah berhenti salty gitu. Karena menurut gue seragamnya Guardians of the Galaxy versi komik itu udah keren banget gitu. Yang awal biru ada bintang kayak gitu kan. Terus pakai helm gitu kan. Iya. Nah sekarang dibikin jadi kayak si Chris Pratt kan di komiknya bahkan. Yang sampai ke game pun sekarang ikut kayak gitu sih. Gitu. Yang itu kontras banget kalau ya kayak gue ambil aja kalau adaptasi anime itu selalu kayak secara umum itu faithful kepada manga gitu loh. Kayak kalaupun ada beda-beda itu lebih kayak episode diperpendek atau apa yang lain-lain gitu lah. Ini kita masuk ke situ juga nih pembahasannya. Secara outline keseluruhannya masih sesuai sama asal ceritanya itu ya. Iya. Kalau misalnya animasi itu ya. Gitu. Nah, itu kita masuk. Tapi kalau misalnya sorry gue potong. Apa? Tapi itu ini pengaruh juga nggak sih, maksudnya gini. Kalau gue nggak tahu ya, maksudnya secara komik online itu gimana. Tapi kalau kayak accessibility si komiknya gitu loh, komik dan manga gitu kan. Tapi kan kalau manga kan ya lo banyak yang ini stream online gitu loh. Tapi kalau manga komik itu banyak nggak sih stream online itu? Komik sekarang sih banyak. Dulu enggak. Sekarang banyak ya. Kalau dulu enggak ya. Nah itu kita jadi, itu pengaruh ke situ juga nggak sih? Kan kadang kan kayak ini komiknya menarik nih gitu loh. Kayak lo baca online dulu, ini menarik nih. Akhirnya lo beli itu kan buat nggak support si autornya, itu pengaruh juga nggak ya? Menurut gue sih pengaruh. Tapi ini kita mau ngomongin pasar Amerika dulu apa langsung pasar global nih? Mungkin sih bisa Amerika dulu kayak. Amerika dulu ya. Ini gue balik ke tadi ya yang bilang Kevin soal adaptasi manga jadi anime di sisi lain itu kayaknya ketat banget gitu loh. Kayak menurut gue itu juga pengaruh sih. Jadi ya macam komik Amerika dapat adaptasi MCU gitu kan, itu jadi dua industri yang berbeda gitu ya. Sama kayak manga dapat anime gitu kan, dari industri cetak jadi industri film animasi gitu, dan bahkan akhirnya multimedia gitu. Kenapa di Jepang lebih sinkron gitu dan akhirnya keduanya jadi saling membantu satu sama lain? Karena
menurut gua itu juga pengaruh di Jepang, ada apa sih, sisi korporat yang ketat di situnya gitu loh. Gua rasa kalau para fanatik manga sama anime pasti tiap kali ada manga yang dapat adaptasi anime, mereka kayak merasa ada apa ya, ada suatu kemelut gitu di behind the scene-nya yang bikin semuanya pasti teratur gitu loh. Yang Jadi ketika si manga ini mungkin bisa berdiri sendiri gitu kan, karena mereka dicetak di majalah awalnya. Tapi ketika diadaptasi jadi anime, mereka jadi multimedia franchise gitu yang terhubung sama studio anime, terus studio merchandise, terus broadcaster TV gitu loh. Jadi ketika ada animenya muncul gitu, sisi anime sama merchandise ini harus jalan berdampingan. Popularitas anime bikin orang beli Blu-ray sama merchandise, sementara merchandise membiayai produksi anime, dan animenya biasanya bisa lanjut terus jalan karena manganya ada terus gitu kan. Sementara di sisi lain ya kalau bahasanya udah digelut di awal lah buat nyesuaiin gimana semua bisa profitable gitu kan. Simbiosis gitu lah istilahnya gue bilang. Jadi kayak apa, satu menang yang lain juga menang gitu. Yang ini sih mungkin gue juga pengen nanya, kayak di barat kenapa mungkin kayak nggak bisa gitu, karena ini sih mungkin quote yang sekarang gue juga jadi rada ketawa, karena gue inget di awal 2000 itu saat Marvel udah mau bangkrut. Kayak dulu dia Marvel Comics dia mau bangkrut, sampai akhirnya kenapa dulu MCU itu nggak lengkap karakter, karena itu kan dia dulu untuk supaya perusahaannya nggak bangkrut, dia nyampe ngejual hak untuk X-Men, ngejual hak buat Spider-Man kepada Sony, kepada dulu si Fox ya, kayak 21st Century Fox. Tapi kayak dulu gue inget kenapa kayak pas pertama kali si Kevin Feige mau ngerumpun MCU, itu kayak salah satu di interview yang gue sekarang ketawa ngebaca, itu kayak dibilang, iya kita pengen komik kita diadaptasi jadi film karena kita pengen supaya kalau filmnya populer, kayak filmnya kita pikir tuh bisa ngebantu penjualan komik. Yang ternyata kalau kayak gue lihat sekarang dari dulu itu kayak kebalikan, adanya kayak adanya tuh kayak malah film ya udah malah yang ngenopang hidup pilar sendiri aja gitu. Ngenopang pilar Marvel, sementara komik itu kayak komik sih gue setuju banget kayak sama lo tadi kayak Guardians. Sekarang gue ngerasa sekarang komik yang superhero baru-baru itu kayak lebih lebih marketing malah buat kayak filmnya loh. Kayak karena kayak gue bisa ngeliat banyak karakter yang langsung diubah desain tiap kali mau ada yang, terutama di Marvel ya. Kalau DC agak sedikit kurang. Bukan film mengikuti source asalnya, tapi si komiknya itu yang mengikuti filmnya gitu kan. Ini sebenarnya agak-agak lingkaran setan gitu loh. Ketika si filmnya jadi terlalu sukses, sementara si industri komiknya stagnan, ya mereka dari segi bisnis yang paling simpelnya ya adalah ya harus tunduk sama film gitu loh. Kita harus mengikuti apa yang populer. Sementara jadi ketergantungan ke divisi perfilman dong. Gitu ya. Sementara kan ya kalau si komik ngikutin film terus, ya ngapain baca komiknya, ya udah nonton film aja gitu kan. Ya lingkaran setan gitu loh. Ya bahasanya bukan lo bikin komiknya terkenal dijadiin film, tapi kayak ini ada filmnya terkenal, ya udah gue bikin komik, jadi gitu, kebalik ya. Ya karena itu dia, karena Amerika di sisi mungkin karena bisnis minded komik Amerika ya itu karena stagnan, jadi kayak investor atau gimana nggak ngelihat cara mereka bisa growing gitu. Jadi ketika ada IP, ada franchise, ada waralaba yang terkenal, jadi kayak kue aja gitu. Gue mau bagi dong gitu. Gue bikin jadi film, kayak gue bikin jadi film kartun atau jadi mainan. Tapi nggak ya kue gitu, habis diambil dimakan, nggak ada yang bisa dibalikin ke si kuenya gitu kan gitu. Iya nggak ada tadi itu nggak ada timbal baliknya lah ya. Nggak sinkron gitu, nggak kayak kita punya manga keren nih Shueisha gitu misalnya, gue mau jadi anim, lu studio apa sih yang bikin ya, studio Pierrot gitu misalnya, Naruto nih bikin jadi anim, terus merchandise misalnya Kotobukiya bikin figurnya gitu loh, mereka ya kerjasama gitu loh. Sementara kalau Amerika ya itu dia ya udah jadi film sendiri, komik ya udah sono jualan komik di toko buku komik aja sendiri suka-suka gitu kan.
karena sih emang ya itu anime ya, kayak terutama makanya kayak dari dulu kenapa lu pasti pernah dengar kalau nonton anime kan yang Konoban Gumiwa yang acara ini di Oh Indonesia. iya. Itu kayak dari dulu tuh selalu ada. Nah ini tapi gue juga pengen nanya kalau sih kayak kenapa ya, kayak menurut lo itu ada pengaruh juga nggak sih kayak dari Hollywood tuh, nama-nama gede Hollywood, karena MCU tuh kayak kalau gua MCU aja ya, tapi bahkan DC pun gitu loh, kayak gua kalau ada adaptasi komik tuh kayak gua masih ngedenger direktur loh, kayak oh ini Zack Snyder, oh ini Taika Waititi, oh ini Russo Brothers. Itu nama-namanya tuh kayak masih gede gitu, dan kadang gue lebih interested kayak gue Thor Ragnarok nggak tertarik, tapi gara-gara Taika Waititi dan gue tahu dia humornya yang What We Do in the Dark lucu ya, gue tertarik, gue nonton dan gue nggak kecewa. Tapi kayak gue bilang nama direkturnya ngebawa. Sementara tuh kayak kalau manga tuh kayak gue hampir nggak pernah gitu loh, kayak adanya kebalikan. Kalau ada anime gue suka kayak oh ini yang adaptasi siapa, kayak studio ya. Studio ini gue percayalah bisa bagus, atau aduh kenapa studio ini yang dapat gitu loh, kayak jadi kayak agak kebalik gitu loh kayak gue mikirnya. Sementara kalau kayak kalau kayak Hollywood gue lebih mentingin direkturnya bukan mentingin propertinya, tapi kalau manga tuh gue lebih mentingin yang penting lu jangan mess up gitu loh, karena gue udah tahu kayak manganya ada potensi apa ada enggak gitu loh. Ya ini akarnya kemana-mana sih emang. Ketika kita bicarain anime susah memotong sebagian-sebagian aja, karena emang akarnya kemana-mana gitu loh industri anime ini gitu. Kalau menurut gua sih ya mungkin pengaruh, tapi lebih pengaruh ke kayak ya emang itu cara kerja korporasi Jepang gitu loh. Emang individual achievement jarang nongol, jadi kita lebih mengandalkan ke ya organisasi aja gitu loh. Tadi ya. Sementara kalau di Amerika ya nama brand lu mungkin 30% gitu, kayak Kapten ya anggap Thor Ragnarok gitu ya. Thor itu 30%-nya gitu. Orang-orang gue tahu Thor, tapi yang mendorong si produknya itu jadi lebih menarik gitu ya. Ya individualnya itu gitu, aktornya siapa gitu, terus sutradaranya siapa, penulis naskahnya siapa gitu misalnya. Walaupun kayaknya gue sendiri sih nggak nonton serial Disney Plus sih, tapi dari review yang gue tonton kayaknya Disney Plus justru mulai beralih ke sisi korporat sih gitu loh. Kayak Black Widow ini kan sutradara aslinya diganti kan katanya. Itu karena katanya sutradara aslinya itu nggak puas, katanya kayaknya dia mau bikin film yang lebih drama, tapi Marvel pengen ini adegan action ini masih masuk jerot gitu, jadi akhirnya ditendang gitu. Sama kayaknya kasusnya mirip kayak Ant-Man deh. Ya. Edgar Wright kan tadinya ya. Edgar Wright, terus dia cabut karena nggak puas gitu. Sama. Kayak gitu mungkin Marvel MCU mau ngikutin gaya produksi anime kali gitu, jadi lebih berat di keputusan korporat daripada ini. Tapi ini balik ke komikalnya, karena tadi poin menarik sih lu bilang kayak Jepang lebih budaya korporat. Gue setuju sih itu, kayak kalau anime studio sama industri itu kayak korporat banget itu, yang bahkan lu sampai kadang nggak tahu direkturnya siapa dan pengaruh direktur tuh apa bikin anime. Tapi ini kebalikan banget di sisi publishing manga sama publishing komik ya. Kayak karena kalau kayak gue liat publishing manga ya, seapa-apanya korporat, kayak gue ambil aja Shonen Jump gitulah ya, yang terbesar. Tetap untuk editor ada pengaruh, tapi tetap di akhir hari cerita itu tergantung kepada author. Kayak Naruto seapa-apa yang nentuin ya Kishimoto. Paling Kishimoto tuh editor lebih kayak lu harus tambah berapa chapter, kurangin berapa chapter atau gimana gitu loh. Kayak ya itu normal lah, kayak karena lu magazine atau enggak kayak ngasih input doang loh, ini kayaknya ada buat yang chapter ini kayaknya perlu lebih ini gitu-gitu kan ya. Masih masuk akal lah. Dan terbesar tuh di author kayak dan seringkali kayak gue gak jarang juga lihat manga yang kecuali manga yang nggak populer, kayak author mau bilang gue pengen berhentiin cepat, atau bahkan kayak kasusnya Miura kayak Berserk gue pengen hiatus lama, itu kayak publisher tuh masih ya terus mati. Saking lamanya terus mati. Saking lamanya. itu publisher tuh masih ngormatin. Sebenarnya tuh kalau di komik
jujur ya kayak kecuali beberapa nama yang bergede yang Garth Ennis, yang Alan Moore, gue tuh kayak hampir nggak denger yang nulis Batman tuh sekarang siapa, yang nulis Superman tuh siapa, yang apa kayak malah di sisi komik gue bilang kalau komik yang publishing itu yang korporat banget loh, kayak kenapa malah mereka di sisi komiknya tuh kayak malah kebalikan ya, kayak gue bilang kayak apa. Dan menurut lo ini kayak apa, kenapa di sini malah jadi kebalik gitu loh, yang antara sisi publishingnya gitu kayak korporat banget, sementara sisi apa, sisi kalau di manga yang padahal mereka budaya negaranya lebih korporat, tapi kayak author malah yang lebih kuat. Author, gitu jadi jatuhnya gini, kalau author yang untuk di apa di Jepang, ya author ya yang kreator ya gitu kan. Tapi kalau di Barat autornya itu lebih kayak apa? Kayak tukang gambar nggak sih? Iya. Jatuhnya, ya kan? Ya, tukang gambar. Ya ini paralelnya kebalik emang ya menurut gue, karena satu yang jelas pencipta aslinya udah tua atau udah mati. Jadi orang taunya brandnya doang gitu kan. Kedua ya karena brandnya itu yang populer, jadi mereka lebih mengutamakan nama brandnya daripada penulis ceritanya gitu sih menurut gua kalau gua ngelihatnya. Jadi lebih kayak mempertahankan brand gitu ya. Iya, sama kayak anime gitu kan. Anime apa manga diadaptasi jadi anime gitu kan, ceritanya ikutin anim ya. Kita kadang nggak tahu siapa penulis naskah tiap episode, terus siapa key animator tiap episode juga jarang dibahas gitu kan. Ya jatuhnya sama gitu, karena komik Amerika mengadaptasi karya yang udah jadi gitu loh. Jadi yang dipentingin ya udah karya yang apa judulnya aja gitu loh. Isinya ya sebenarnya siapa aja yang garap terserah gitu. Yang penting si produk jalan terus. Iya. Mungkin tapi juga lu bisa gimana ya, kayak gue ya itu sih gue sih kayak, tapi ada juga dari sisi genre ya. Mungkin gue nggak tahu lu tahu sejarahnya gimana apa enggak. Kayak komik Amerika terutama ya, kayak kecuali genre superhero, gue genre lain tuh kayak minim atau kayak jarang banget gitu loh. Kayak kalau komik non superhero bukannya nggak ada ya, kayak ada beberapa sih, kayak kalau gue lihat yang Image Comics atau Dynamite itu dia bikin ada yang, tapi itu kan lebih kayak gue bisa bilang udah scene komik indie gitu ya. Jadi kayak di situnya kenapa kayak superhero tuh genre yang jadi apa, jadi yang dominan di komik barat. Sementara kalau kayak gue pergi ke manga, gue bisa baca shonen, gue bisa baca shoujo, gue bisa baca slice of life, apa gue bisa baca ya romance, mau baca seinen apa gitu, kayak variasi gue pilihannya banyak gitu loh. Sementara kalau di barat tuh kayak udah superhero aja. Ya variasi gue Superman, Batman, Spider-Man atau variasi superhero-nya. Variasi superhero-nya gitu. Bukan genre. Bukan genre gitu loh. Kayak lu tahu gak kayak kenapa sih alasannya kenapa komik barat gitu yang ya udah superhero gitu doang lo pilihan lo gitu. Ini kalau kita membandingkan genre superhero sama genre shonen gitu ya, ini sebenarnya kembali ke soal isu penetrasi pasar, tapi lebih soal penetrasi media Jepang ke Indo justru. Karena kalau menurut gua, pertama kita ngomongin superhero dulu deh. Superhero itu kenapa lebih apa ya, poster boy-nya komik Amerika menurut gue sih ya karena itu tadi sih, kan mereka udah lahir dari tahun 30-an. Jadi ketika dari 30-an, tahun 30-an dan di tahun 30-an itu adalah genre yang paling sukses gitu. Jadi menurut gue ya emang ketika masyarakat Amerika ngomongin soal komik, ya yang di pikiran mereka apa sih, turun menurun gitu loh dari per generasi. Ya fondasinya dia udah solid lah ya, udah mengakar ke fondasinya komik yang mainstream gitu, yang semua orang baca, yang ada di pikiran mereka secara kultural adalah superhero gitu. Tapi kalau kita membandingkan genre, menurut gue sih sebenarnya kurang susah gitu loh. Karena genre shonen, shoujo, seinen, joshi di Jepang itu kan sebenarnya lebih soal ke ini ya, apa? Target pasarnya. Iya, target pasar gitu loh, target usia. Shonen ya buat anak kecil, remaja. Seinen itu buat remaja dewasa dan ya orang yang lebih dewasa gitu loh. Jadi ketika kita ngomongin soal genre shonen, sebenarnya kan
Ya jadinya luas banget karena itu sebenarnya cuman komik yang ditargetkan ke pembaca anak-anak dan remaja gitu loh. Kayak kita buka majalah Shonen Jump bisa ada komik soal olahraga, Slam Dunk. Ada komik superhero, My Hero Academia gitu kan. Terus tiba-tiba ada komik soal apa ninja, Naruto gitu. Terus ada romance komedi kayak apa Tulafru gitu. Tulafru itu kan ya Shonen Jump kan. Iya kalau nggak salah sih. Nah ya sementara seinen sendiri juga beragam gitu loh. Iya. Di action aja kita bisa ngelihat dua sisi yang sangat berbeda gitu. Action Berserk gitu loh kan. Ya, Berserk sama. disebut seinen bukan cuma karena temanya yang dark gitu, gambarnya yang agak realistis gitu. Tapi juga karena dia terbit di majalah yang emang buat orang dewasa, apa namanya? Gue lupa yang bilang. Gue lupa namanya itu. Lucu, gue suka ketawa sendiri sama kakak gue kalau nyebutin nama majalahnya gitu. Young Animal, itu dia. Oh iya, Young Animal. Young Animal. Kan kocak gitu Kenapa namanya. iya? Tapi Kenapa emang, Young Animal gitu? tapi ya itu kan emang majalah dewasa gitu, dari namanya Iya. jelas. Atau kalau kita buka Rakuten, cari komik Iya. Ultraman yang baru ini, yang garapannya duet Shimizu sama Shimoguchi, dia genrenya masuk seinen. Menurut gue sih itu ya kan, kalau kita baca komiknya ini actionnya sangat sederhana, plotnya nggak jelas gitu loh, kita kayak baca Naruto. Ya menurut gue dia masuk kategori seinen karena unsur nostalgia buat orang lama tuh kental banget gitu loh. Jadi ketika kita membandingkan genre shonen sama Superman tuh Superman apa superhero itu susah Superhero. gitu loh. Tapi di sisi lain karena susah dibandingkan kedua genre ini, sebenarnya variasi komik Amerika tuh juga banyak variasi gitu loh. Cuman ya itu di luar genre superhero yang kalau di luar Amerika itu kan ya, ketika kita ngomongin komik Jepang yang pertama kali nongol di pikiran shonen gitu, walaupun padahal sebenarnya bukan genre, dan shonen ada banyak jenisnya. Sementara kalau di luar Amerika ya, ketika kita ngomongin komik Amerika yang masuk di pikiran superhero karena itu yang paling umum, tapi ya itu sebenarnya itu adalah genre lebih spesifik. Tapi ketika kita bicarain komik Amerika yang di luar genre spesifik superhero, sebenarnya contoh populernya banyak gitu loh. Kayak Slice of Life, kita bisa lihat Calvin and Hobbes. Komedi 4 panel. Oh iya, Calvin and Hobbes. Itu levelnya setara sama Karyage, soalnya ceritanya soal kerja kantoran kan sebenarnya. Yes, drama thriller ada Mouse. Itu soal Mouse yang Hitler kayak Nazi Jerman. Ya itu gue baca keren sih. Gambarnya jadi apa? Hewan gitu kan. Ada juga Fables. Itu labelnya Vertigo. Vertigo sebenarnya punya DC gitu loh, tapi dia label yang lebih kecil aja. Ada juga Sin City. Ya. Oh, Sin City ya. Yang genre action ada juga di luar superhero ya, Walking Dead, Scott Pilgrim, Hellboy. Boy kan lebih mistis daripada superhero ya. Terus petualangan juga, petualangan ini gue lebih merujuk ke ya lebih kayak shonen gitu karena pembacanya semua usia gitu. Bone. Ini komik apa ya, karakter utama itu kayak dia bentuknya apa yang tulang-tulang kecil, orang bulat-bulat gitu, dia warnanya putih. Iya, gue lihat karena pernah diadaptasi jadi game kalau nggak salah. Kayaknya deh. Terus Usagi Yojimbo. Ya. Oh iya, Usagi Yojimbo sih. Gue mau bilang Teenage Mutant Ninja Turtle juga, tapi kayak dia lebih superhero nggak sih? Sekarang udah crossover sama Batman sih. Sama yang jelas serial Donald Bebek sama Gober Bebek. Oh iya, petualangan. Iya. Dan itu sebenarnya dari segi brand juga seterkenal superhero gitu. Cuman ya orang nggak masuk pikiran orang jadi karena kayak bener lo tadi ya, kayak komik barat apa sih? Oh, langsung taunya superhero tadi yang langsung muncul pertama itu ya. Iya. Sedangkan kalau misalnya di kita mungkin ya taunya komik Jepang apa sih? Oh ya, langsung taunya yang pertama nongol ya si genre-nya itu, bukan genre spesifik yang kayak tadi. Bukan genre sih, lebih tepatnya yaitu apa? Demografi. Ya, demografinya. Komik. Jadi perbedaannya antara genre spesifik sebenarnya sama target demografi yang luas gitu loh. Tapi ya karena istilah yang sering keluar itu dua itu doang, jadi ya orang lebih mengidentifikasi istilah tertentu buat wilayah tertentu gitulah istilahnya. Jadi ya
genre-genre lain akhirnya ketutup sama superhero. Kayak gue pengen nanya opini lu sih, gara-gara ya tadi udah ngebahas itu yang sisi superhero yang mainstream gitu lah ya, DC dan Marvel, tapi kayak gue pengen nanya opini lo juga karena jujur akhir-akhir ini gue lagi banyak enjoy serinya Amazon sih buat superhero ya, kayak The Boys sama Invincible gitu loh, kayak apa. Dan gue juga kemarin baru nge-binge baca Invincible komiknya, terus The Boys sama juga kayak gue sebelumnya. Kalau The Boys sih gue udah ngefans lama karena gue dulu ngefans Garth Ennis. Kayak lo menurut lo sekarang gimana nih? Kayak sekarang kan juga komik barat nih lagi ada kayak naik-naik wave dari komik yang di luar DC sama Marvel gitu ya. Kayak kalau The Boys kan dinamit, kayak Invincible gue lupa, Image Comic ya, kayak Image Comic itu kayak sekarang nih kayak genre bukan genre sih, kayak publisher di luar DC Marvel nih juga yang ceritanya kalau The Boys tuh bener-bener sama Invisible kan ini bener-bener comic book, tetap di sisi superhero, tapi mereka tuh ceritanya set loh, kayak di komiknya pun tuh ada awal terus ada ending, sama Invincible juga ada awal ada ending yang cukup panjang, tapi kayak menurut gue tuh kayak jarang banget loh itu, kayak kalau gue ke DC tuh gue udah tahu gue nggak bakal tahu ending dari Batman gimana, kayak feeling gue sampai gue punya anak cucu gue masih Bruce Wayne lagi yang diikutin. Pasti. Kayak lo gimana nih, kayak buat wave sekarang yang komik-komik indie ini lagi naik gimana? Ya menurut gue sih ini satu karena aksesibilitas lebih semakin terbuka gitu ya kan, orang bisa nggak harus mengandalkan komik cetak lagi gitu buat bikin komik sebenarnya. Jadi via online apa gitu lebih banyak alternatif publishing lah gitu istilahnya. Sama yang kedua ya menurut gue sih orang udah bosen aja sih sama DC sama Marvel yang ceritanya itu aja. Jadi ketika mereka mau komik superhero kayak ya Spider-Man keren sih, tapi ceritanya ya gitu-gitu lagi. Apa sih yang lain gitu, kayak atau mungkin orang suka Superman sih sebenarnya yang paling sering di twist gitu kan. Mungkin orang suka idenya Superman gitu kan. Dia sesosok alien super kuat dari luar angkasa yang sampai ke bumi, tapi begitu di bumi ya dia harusnya jadinya orang yang sangat baik gitu kan. Nah, itu gimana kalau kita bikin Superman yang edgy gitu kan, Superman yang jahat gitu. Kalau gue sih suka The Boys karena terusnya gimana kalau Superman tapi Superman-nya itu intinya asshole gitu loh. Nah iya gitu kan, maksudnya orang-orang suka idenya Superman tapi kayak Superman ini tuh nggak realistis, kalau gue jadi Superman gitu loh. Terlalu perfect gitu. Kalau gue jadi Superman gue mau jadi brengsek gitu ya, gue bikin ceritanya gitu soal Superman yang brengsek. Karena Superman tuh Superman tuh karakter yang lebih menarik sebagai villain daripada sebagai hero menurut gue gitu loh. Kayak, karena kalau sebagai hero ya kecuali plotnya ada kryptonite, kayak stake lo apaan lo ke karakternya, kayak ini karakter yang bisa bergerak dengan kecepatan cahaya, bisa ngelelehin orang pakai ngelihat matanya, kayak gue tahu dia nggak bakal kalah gitu loh. Kayak sementara kalau dia jadi villain itu kan jadi kayak ya kayak Injustice atau gitu kan, kayak ya menarik gitu, kayak gimana gue nge-take down yang intinya bener-bener ini dewa tapi di dunia manusia gitu loh. Ya itu dia, orang kayak ya lebih pingin alternatif cerita. Tapi menurut gue sih ya gue kulitnya sih bukan fans Superman atau ya tertarik sama sekali sama Superman, tapi menurut gue emang menariknya Superman itu justru itu ya gitu, ketika seorang jadi super powerful gitu, apa yang bikin dia terus jadi baik gitu loh. Menurut gue sih itu inti konflik karakter Superman gitu sih kalau menurut gue. Jadi kayak ya emang dia bikin off-off gitu loh. Tapi ya sebenarnya di balik itu apa sih yang terjadi dalam dirinya gitu, kenapa dia terus punya harapan terhadap umat manusia gitu kan. Itu sih yang harusnya penulis-penulis bisa lebih mengutamakan daripada kayak Superman boring gitu, kita bikin Superman jadi Injustice ceritanya konyol gitu. Menurut gue sih Injustice ceritanya itu full mabok tim penulisnya. Iya sih, kayak Injustice tuh bener-bener kayak apa sih,
cerita kalau di Marvel ada what if gitu kan deh. Kayak what if tuh kayak Iya. intinya coba intinya itu bener-bener kayak apa kalau author gue gimana kalau Spider-Man jadi Venom full atau jadi gimana, kayak bener-bener kayak mereka iseng-iseng gitu lah kayak gue rasa. Kayak, udah kita perlu bikin cerita soal superhero sama super villain jadi temenan tapi musuhan dan harus kebuk-kebukan, ya udah kita ngeganja gitu. Go nuts gitu loh kayak. Heeh. Oke, ya itu udah kepada time. Gue pengen makasih dulu kepada narasumber Darta karena udah ngajarin gue ya sama Ojan. Sangat edukatif sekali yang kali ini. Beda kalau kita berdua doang. Sama-sama, walaupun ini masih perlu banyak perbaikan menurut gue. Lu satu-satunya guys yang belum di nggaknya nih, soalnya kalau gue biasa kita ngundang Eja, adanya nggaknya Eja doang. Iya. Aduh. Ya, intinya terima kasih lah pada Darta. Dapat guest yang lebih berfaedah ya. Jangan orang yang riset topik kayak nggak nyampe sejam. bukan skripsi tak. Iya. Kita have fun aja di sini, ngobrolin hobi kita. Jadi ya kali-kali edukatif gini oke lah. Iya, kan after work, jangan work lagi. Yoi. Ya itu aja, sama ya ini ya kembali ke pesanan layanan masyarakat seperti biasa. Ya karena saat ini kasus COVID sedang tinggi, ya kita tolong lebih jaga kondisi. Kalau nggak penting-penting nggak usah keluar rumah. Jadi ya tolonglah lebih jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker. Itu saja pesan layanan masyarakat dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Oja. Ya, baik. Terima kasih lagi kepada semua yang udah denger. Nanti sampai ketemu lagi next time. Kalau lu suka video ini, bisa klik like atau klik subscribe atau tinggalin komen di bawah. Ya, terima kasih lagi kepada Darta yang udah datang. Ya, terima kasih sudah mengajak saya. Sama-sama. Mungkin lain kali kita bisa mengobrol bareng lagi. Ya, topiknya lain kali gue usahain kalau bisa topiknya ngebahas game. Tapi kalau sama Ojan sama gue adanya ngebahas antara gacha doang. Ya mungkin, ya tapi gue nggak main sih. Ntar nyambungnya ke yang lain. Gue waktu itu mau ngajakin lo ya Idol Master. Lo enggak antar. Gue nggak main. Baik. Nggak main apa ngaku main? Apa malu ngaku main? Enggak lah, gue nggak main. Darta nggak main, dia ngambil mining datanya doang. Iya, gue menghabiskan waktu lebih mementingkan asetnya daripada gamenya. Asal bukan dojinnya yang diperhatiin. Itu nggak usah dibahas. Sudah jelas. Oke. Terima kasih semuanya. See you next time. See you. Bye.